الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga menerima Allah salat maghrib berjamaah kita barusan tadi, amin. Salat sunat kita, zikir kita dan doa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diijabahnya, ya Rabbana amin. Marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi dan keadaan kita, tetap nikmat Allah tidak terhitung, tetap nikmat Allah tidak akan terhingga sampai kita meninggal dunia. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, fawqas samai samaun, di atas langit masih ada lagi langit yang lain. Likulli dhi ilmin alimun, setiap orang yang berilmu pasti lebih ada lagi yang berilmu. Muntaha kullu syai'in huwa Allah azza wa jal, puncak yang tidak bisa dilangkahi, akhir yang tidak ada lagi kesudahannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh umatnya, masihkah ada orang yang mengerti tentang agama yang engkau bawa ini, hai Musa, selain dirimu, yang lebih berilmu daripada dirimu? Dilema Musa mau menjawab, dijawab tidak. Nanti dikatakan sombong, dikatakan
Ada. Kalau dia jawab ada, apa kata orang? Kami ingin belajar dari orang yang lebih berilmu dari engkau, maka saya akan ditinggalkan. Bagaimana Musa memilih untuk menjawab yang tepat dan benar? Jawab ada atau tidak? Karena tipe Bani Israel, Bapak Ibu sudah tahu, tipe yang nyinyir. Sekali bertanya atau minta itu nggak akan pernah berhenti sampai ada jawaban. Dan Nabi Musa tahu persis bahwa tidak akan bisa menyetop mulut mereka kecuali dijawab. Apa jawabannya? Terpaksa Nabi Musa menjawab, tidak ada. Pertama, memang Nabi Musa tidak tahu kalau ada orang yang tentang agama selain daripada dirinya sebagai Nabi dan Rasul yang tahu tentang agama. Memang Nabi Musa tidak tahu. Sementara Nabi Musa mengatakan tidak ada, ini menjadi teguran buat Nabi Musa. Apalah salahnya? Nabi Musa menjawab, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi Musa, satu kalimat yang dijawabnya menjadikan malaikat Jibril diturunkan Allah ke muka bumi, tegur Nabi Musa. Apa nasihat malaikat Jibril? Hai Musa, Allah memberitakan bahwa ada orang yang lebih berilmu daripada engkau. Nabi Musa langsung bersemangat mendengarkan ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya, dan dia minta izin, beritahu saya siapa dan di mana saya ingin berguru kepadanya. Singkatnya diberitahulah siapa figur itu. Kau telusuri sepanjang pesisir pantai, nanti akan ada tanda-tanda, maka di situ engkau akan bertemu dengan orangnya. Musa pun mengajak asistennya, kaki tangannya, melakukan perjalanan. Berhari-hari perjalanan, melelahkan. Habislah perbekalan, tinggal satu. Singkat cerita, Nabi Musa dipertemukan oleh Allah dengan lelaki tersebut. Baik, sampai di sini kita ambil pelajaran. Satu, tidak boleh mengatakan sesuatu yang sebenarnya jawabannya ada kemungkinan ada, kecuali dengan Allahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, bila kita mengetahui ada orang yang berilmu, maka tumbuhkan rasa semangat untuk memburunya dan berguru kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ilmu yu'ta wala ya'ti bihi. Ini yang ketiga. Ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus diburu, harus didatangi. Wala yu'ta bihi. Tidak benar kalau ilmu itu yang didatangkan. Suatu ketika Harun Ar-Rasyid berkata kepada Imam Malik bin Anas. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ada anak-anak dan ponakan-ponakan saya mau belajar ilmu agama kepada engkau, wahai Imam Malik. Bersedialah engkau datang, kami sediakan untuk tempat belajar anak-anakku dan keponakan-keponakanku ruangan khusus milik kerajaan. Apa kata Imam Malik bin Anas? Saya punya pondok pesantren. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang ya, saya punya pondok pesantren. Bila engkau ingin anak-anakmu dan ponakanmu belajar dan menuntut ilmu, datangkanlah mereka ke tempat saya. Dan saya tidak akan datang kemari ke tempatmu. Karena adabnya ilmu itu wajib didatangi dan tidak boleh mendatangi. Orang berilmu didatangi, tidak boleh mendatangi. Ini adab ini yang banyak kena. Mentang-mentang wali kota, mentang-mentang camat, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang gubernur. Enak saja panggil guru privat. Ya, kalau ngajar matematika nggak masalah ya. Kalau ngajar ilmu-ilmu umum tidak masalah. Bahasa Inggris, apa yang umum-umum silahkan. Tapi untuk ulumuddin, sifat ilmu agama ini tinggi. Tidak boleh datangkan ustadz, walaupun kita punya fasilitas, ke rumah kita. Tapi silahkan anak kita datangkan ke masjid. Undang ustadz itu, ustadz di masjid, anak kita juga suruh datang ke masjid. Kalau itu tidak masalah Pak. Macam saya sekarang, saya datang ke masjid. Saya yang berikan ilmu, Bapak Ibu datang dari rumah masing-masing, datang kemari bermajlis dengan saya. Nggak ada masalah. Tapi kalau saya berkunjung ke rumah Bapak, Bapak undang saya pengajian di rumah Bapak, ini termasuk menghinakan ilmu. Karena adabnya ilmu tidak boleh didatangkan. Ilmu harus didatangi.
Faham Bapak Ibu? Ini adab nampak langsung dalam sejarah. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti bihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba lihat perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa mengorbankan waktunya, mengajak orang untuk melakukan safar dengannya, dan itu pasti mengeluarkan biaya. Maka belajar menuntut ilmu harus berkorban. Walaupun titik peluh kita tidak begitu banyak, akan tetapi pengorbanan kita menyekolahkan anak kita ke guru-guru, ke ulama-ulama, ke pondok-pondok pesantren, bayarlah pondok pesantren itu. Walaupun mampunya kita hanya 300.000, 400.000, sementara biaya resminya 2 juta umpamanya. Tidak apa-apa. Ya, yang penting itu kemampuan maksimal saya. Ya sudah, keluarkan. Harus ada pengorbanan. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga. Ini adab ya. Yang keempat, wahai kaum muslimin, menuntut ilmu itu jangan di kandang. Lihat Nabi Musa meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan negerinya, minimal meninggalkan kotanya. Dia berangkat ke negeri yang dia tidak ketahui, sehingga sampai nyasar dan sesat-sesat di jalan. Itu adab menuntut ilmu kaum muslimin. Sebab apa? Kalau dalam rangka menuntut ilmu ini, kita ini hampir mirip dengan Bapak Ibu, emas letaknya ada di dalam bumi. Betul Pak? Dia bersatu dan berselimut di dalam tibir, sejenis kotoran tanah, bebatuan dan sebagainya di dalam tanah. Betul begitu Pak? Terus supaya dia keluar menjadi emas yang mahal, diapakan itu emas? Dicongkel dulu dengan alat berat, atau dicangkul sampai sedalam-dalamnya. Singkatnya, pakai kekerasan. Dikeluarkan dia dari tempatnya. Habis itu disaring, ya. Setelah dia disaring, diapain lagi? Kalau kita tahu wahai Bapak Ibu, proses mengeluarkan emas itu dari tempatnya penuh dengan penderitaan. Coba lihat, dikeluarkan dia dari tempatnya supaya dia menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Adab menuntut ilmu berikutnya, wajib sabar. Setelah bertemu guru, apa yang terjadi? Dialog Nabi Musa kepada Khidir alaihi salam. Nabi Musa berkata, saya mau belajar denganmu. Saya mau jadi muridmu, terimalah saya. Khidir menjawab, ini di surat apa Pak? Dialog antara Nabi Musa dengan Khidir. Di surat Al-Kahfi. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, ayat yang ke-66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Musa memohon kepada Khidir, maukah engkau mengajari saya ilmu yang ada padamu, dan saya akan menjadi muridmu, saya akan setia mengikutimu. Tolong berikan saya petunjuk, terimalah saya sebagai muridmu. Jadi adab seorang murid memang harus daftar Pak. Jangan tiba-tiba langsung saja nyelonong masuk. Daftar dulu. Kecuali pengajian umum, tabligh akbar macam ini, ya nggak mungkin daftar lah. Ya, tapi kalau sudah pengajian sifatnya khusus yang akan membentuk dan menjadikan seseorang itu jadi, maka daftar resmi. Jadi daftar resmi itu adalah adab. Daftar resmi adalah adab. Ala an tu'allimani mimma, engkau mengajarkan kepada saya mimma ulimta rusyda, ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa jawab daripada sang guru? Qala, menjawablah Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Hai Musa, betul kamu mau belajar? Betul. Syarat belajar dengan saya harus sabar. Ini syarat terbesar menuntut ilmu, itu adalah sabar. Lan tastati'a ma'ya sabra. Anehnya, Khidir seolah-olah sudah tahu karakter Nabi Musa. Apa karakter Nabi Musa Bapak Ibu? Agak temperamen. Temperamen Nabi Musa ini mungkin nggak ada yang mengalahkan Pak. Sekali tampak, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, lapeh langsung tulang geraham malaikat maut, manggalantuang, lapeh, manggalantuang tuh. Berapa kekuatan yang ada di tangan Nabi Musa? Itu sekali tampak tuh Pak. Pergilah kembali, ini bukan hadis palsu ya, hadis Sahih Bukhari Muslim.
Pergilah kembali malaikat maut kepada Allah dan dia berkata, engkau kirimkan saya kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah perbaiki keadaan malaikat maut, lalu Allah berikan stempel khusus istilahnya, surat kerja khusus bahwa dia memang resmi malaikat maut. Turun balik dalam keadaan elok, awak balik, kata Nabi Musa. Ini Nabi Musa temperamennya dan Khidir itu tahu. Dari mana Nabi Khidir tahu? Inilah dia kelebihan Nabi Khidir, dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Khidir? Syarat belajar dengan saya adalah sabar. Dan ini menjadi syarat menuntut ilmu kepada siapapun sampai hari kiamat. Wajib sabar kalau mau menuntut ilmu. Betapa banyak hari ini murid tak sabar dengan guru, dia tinggalkan gurunya. Dia cari guru yang lain. Ketemu yang guru yang lain, dia tinggalkan lagi guru itu. Kenapa? Dia tidak mampu bersabar melihat cara guru mengajar, melihat kekurangan guru yang ada, akhirnya dengan cepat dia meninggalkan para guru-guru dan dia pun pergi tanpa pamitan. Dan ini adalah petaka terbesar. Di dalam surat An-Nur ayat-ayat terakhir Allah menyebutkan petaka terbesar menuntut ilmu adalah berani meninggalkan guru tanpa seizin daripada guru. Lama-lama sih payahnya. Nah ini wahai Bapak Ibu, kejadian ini pernah terjadi. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, siapa beliau? Imam Ahmad Ibnu Hanbal, imam madhab yang paling junior. Dia digelari dengan imamnya para ahli hadis. Beliau buka pondok pesantren. Santri-santrinya banyak. Ada yang besar, ada yang remaja, ya, dan ada yang anak-anak. Ada seorang pendengki yang sedang mencari-cari celah bagaimana cara menjatuhkan nama baik Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini. Suatu ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal sangat senang mengajak murid-muridnya makan bersama. Salah satu adab makan itu Pak, makan bersama, jangan makan surang. Makan benampan, jangan makan sendiri-sendiri. Itu salah satu adab makan ya. Maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal makanlah dia dengan murid-murid yang disayanginya. Ada satu murid ini paling istimewa, paling pintar, paling baik budi dan akhlaknya dan sebagainya, ya. Imam Ahmad bin Hanbal dengan sengaja memberikan sisa gigitannya terhadap daging yang ada di tulang, lalu diserahkan sisa itu untuk muridnya. Pertanda ini adalah murid yang sangat disayangi. Nampak oleh orang yang dengki ini, sini pintu masuk saya. Di sini saya akan jatuhkan nama baik dia. Maka orang yang dengki ini menelusuri siapa orang tua anak ini. Singkatnya, dia pun berhasil berjumpa dengan orang tua itu dan berkata, engkaukah orang tua dari anak yang belajar pada Ahmad bin Hanbal? Ya, saya. Tahukah engkau apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal kepada anakmu? Apa yang dilakukannya? Anakmu diperlakukan seperti kucing oleh Ahmad bin Hanbal. Makannya dikasih sisa, yang sisa-sisa dikasih untuk anakmu. Begitu bahasanya. Maka sang orang tua merasa tersinggung dan langsung dia datang ambil anaknya, main cabut saja anaknya langsung pergi meninggalkan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an hafizahullah wa akramahullah tanpa pamit, tanpa tabayun, ya, tanpa tasabbut, tanpa klarifikasi, mencari anaknya langsung dan pergi. Di perjalanan dia pun bertanya tentang apa-apa yang dia pelajari, si anak pelajari dari sang Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya menjawab dengan cakap. Anaknya menjawab dengan santun, dengan pintar. Dan dia juga bertanya tentang apa-apa saja perlakuan Imam Ahmad bin Hanbal kepada dirinya dan kepada murid-murid yang lain. Si anak menyebutkan dalil, menyebutkan hadis, menyebutkan athar, dan Masya Allah, semua yang disampaikan oleh anak-anak membuat sang ayah merasa menyesal. Ternyata anaknya terdidik dengan baik. Ternyata persangkaannya dari berkat laporan yang salah tadi itu membuat dia melakukan kesalahan, yaitu mencabut anaknya. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, langsung dia putar balik. Kemana ayah? Kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kau lanjutkan belajar dengannya. Sesampainya di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Imam Ahmad? Bawa kembali anakmu, saya sudah tidak sudi lagi mengajarnya. Karena engkau tidak beradab kepada guru, engkau tidak beradab kepada ulama. Bawa kembali anakmu, saya sudah tidak sudi lagi mengajarnya. Coba lihat, gara-gara ayah yang tidak beradab, ayah yang tidak sopan, orang tua yang tidak tasabut, mudah percaya dengan isu yang menyebar,
tidak langsung tabayun, tanyakan kepada yang bersangkutan, dan dia melakukan kesalahan mentari anak. Awas nih, kalau ada anak-anak kita di pesantren dapat isu-isu yang tak baik, langsung saja kita tarik anak. Tolong tasabut dulu, tabayun dulu seharusnya, sehingga jangan sampai mentarik-tarik saja. Ya, dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi mentarik anak. Akibatnya apa? Kebaikan banyak yang harusnya dinikmati oleh sang anak akhirnya terharamkan gara-gara sang ayah atau bunda tidak beradab kepada pihak pesantren, pihak sekolah, pihak ulama yang mengajar. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini wajib sabar. Ya, kalau memang anak kita diperlakukan bagaimana wajib sabar. Wajib sabar hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nabi Musa, engkau takkan sanggup bersamaku. Engkau takkan sanggup menjadi muridku. Jadi muridku syaratnya adalah sabar. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berpesan, siapa yang tidak mau bersabar dalam penatnya menuntut ilmu, maka silahkan dia merasakan hinanya menjadi orang yang jahil. Akan hina dia sepanjang umurnya jadi orang yang jahil. Karena dalam menuntut ilmu enggak sabar. Menuntut ilmu itu wajib sabar. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah. Si anak dituntut untuk sabar, tapi orang tuanya tunjukkan dulu sabar. Seringkali orang tua ditunggui anaknya tiap sebentar, hampir tiap hari datang. Dan ini enggak jadi pendidikan macam ini. Ya, tidak jadi pendidikan kalau kita tidak sabar dengan guru. Ibarat Allah yang kami muliakan. Bila guru belum mau menambah ilmu kepada kita, sabarlah. Guru pasti punya rencana. 20 tahun kata murid Imam Malik bin Anas, kami berguru kepada Malik bin Anas. 20 tahun kami berguru kepada Imam Malik bin Anas. 18 tahun Imam Malik bin Anas hanya mengajarkan kepada kami bagaimana adab yang benar. Adab pada emak, adab pada bapak, adab pada kawan, adab pada teman, adab pada tetangga, adab di rumah, adab, semua adab diajarkan 18 tahun. Baru setelah semua adab kami terbentuk dan menjadi akhlak, kami pun baru diberikan ilmu cuma 2 tahun. Ternyata ilmu 2 tahun, belajar adab dan mempraktekkan adab 18 tahun. Kalau nggak sabar udah ngancir tuh, nggak dapat apa-apa dan siko doh, nggak dapat apa-apa doh. Wahai kaum muslimin, kapan para sahabat itu jadi tahu bahwa mereka telah jadi berilmu? Kapan mereka baru tahu? Setelah Nabi meninggal. Nabi mana pernah ada halaqah khusus pakai papan tulis? Mana ada Nabi punya universitas bergelarkan sampai S1, S2, S3 profesor? Enggak ada, Pak. Nabi mengajarkan hari-hari kepada mereka adab, akhlak. Ini ayatnya, ini akhlaknya, ini hadisnya, ini akhlaknya dan seterusnya. Nabi praktekkan langsung. Sehingga sahabat-sahabat hidup dalam ilmu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Jadilah mereka Al-Quran yang berjalan. Jadilah mereka hadis-hadis yang hidup dalam diri mereka. Nabi meninggal baru ketahuan kalau mereka semuanya sudah menjadi ulama. Ulama-ulama yang hafiz Quran. Ulama-ulama yang hafiz puluhan dan bahkan ratusan ribu hadis Nabi SAW. Tanpa mereka sadari. Wahai hamba Allah, ingat siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan saat dia masuk ke daerah perkampungan yang dia berdakwah di sana, dan daerah inilah yang ke depan akan menjadi kota peradaban. Di situ beliau masuk dan beliau ngaji. Beliau ngaji yang dibacanya apa? Surat Al-Ma'un. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya, apakah engkau telah melihat kepada orang-orang yang mendustakan agama?
Itulah dia, mereka-mereka yang menelantarkan anak yatim. Itulah mereka-mereka orang-orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Celaka dan bertempat di dalam lembah wail di neraka jahanamlah orang-orang yang solat. Mereka solatnya melupa-lupakan. Mereka solatnya lalai dan melupa-lupakan. Lagi pula mereka solat dalam keadaan ria. Selesai ayat itu dibaca, ceramah. Sehari, 2 hari, 3 hari, ceramah lagi. Itu masih ayat yang dibedah. Sehari, 2 hari, 3 hari, ceramah lagi. Itu masih yang dibedah. Sampai sebulan, ayat yang dikaji itu ke itu saja. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ayat yang dibedah masih itu ke itu saja. Murid-murid mulai jengah. Masuk tahun kedua, masih itu saja. Akhirnya mereka memberanikan diri bertanya, Kiai, kenapa engkau selalu menyampaikan ilmu yang dari ayat ke itu saja sampai kami hafal semua? Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saya tidak akan menambah ilmu yang baru untuk kalian sampai yang sudah kalian ketahui jadi amalan kalian. Ternyata di kampung kita ini masih banyak terlantar anak-anak yatim. Padahal banyak di sini yang mampu. Ternyata di kampung ini masih banyak orang-orang miskin yang belum diberi makan. Padahal di sini banyak orang-orang yang sanggup. Demi Allah, masjid-masjid masih kosong, hanya orang-orang tua yang mengisi dan sebagainya. Kata Kiai Ahmad Dahlan, bila kalian tidak berubah, bila kalian tidak amalkan ayat ini, saya tidak akan tambahkan untuk kalian. Dan itu hak guru, Pak. Hak guru menambahkan ilmu atau tidak. Ini adab ya. Jangan kita paksa sementara menurut guru kita belum lagi menguasai atau mengamalkan yang sebelumnya. Ini adab berikutnya. Ilmu itu untuk diamalkan, tuan-tuan yang mulia. Ilmu itu untuk dipraktekkan, bukan sekedar tahu. Minta maaf ya. Kalau hanya sekedar tahu, lalu setelah tahu tidak diamalkan, orang ini lebih diistilahkan oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 5 dengan sebutan keledai yang membawa di belakangnya kitab-kitab yang banyak. Ilmu ada, tahu lai, tapi mengamalkan tidak. Maka dia Allah katakan, mathaluhum kamathalil himar. Khimar, ya. Mathaluhum kamathalil himar, yasmilu asfara. Mathalul ladzina hummilu Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Keledai, ilmu lai, tahu lai, tapi diamalkan tidak, keledai. Maaf Bapak Ibu yang mengatakan ini saya atau Allah? Tersinggung pada saya atau tersinggung pada Allah? Tak layak kita tersinggung. Harusnya kita menyesal dan taubat bahwa ilmu yang dipelajari bukan untuk diketahui tapi untuk diamalkan. Dan ini adab. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian kita. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ini. Ini serial adab berguru ya. Serial kita adalah serial adab berguru. Kenapa? Supaya ilmu kita ini berkah. Banyak ilmu nggak berkah Pak. Tahu lah itu, tapi mengamalkan tidak. Akibatnya mereka menjadi orang-orang yang meratap dan menyesal nanti pada hari kiamat. Minta maaf saya habis sholat Isya tidak bisa lagi menyambung. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian saja Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.